Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya akan memaparkan tentang tugas resum pada modul ketiga KB pertama, yaitu tentang perkembangan fisik dan psikomotorik peserta didik. Apa sih yang dimaksud dengan perkembangan fisik dan psikomotorik? Sebelum membahas tentang dua hal tersebut, perlu kiranya saya mendefinisikan tentang apa yang dimaksud dengan perkembangan itu sendiri. Definisi dari perkembangan disebut juga dengan proses bertambahnya kemampuan atau skill. Ya, adapun perkembangan fisik diartikan sebagai bertambahnya kemampuan atau fungsi-fungsi dari sel-sel atau organ-organ yang ada di dalam tubuh masing-masing individu itu, yaitu meliputi perkembangan otak atau pertumbuhan otak, juga ada pertumbuhan hormon dan perubahan-perubahan cara-cara individu itu untuk menggunakan tubuhnya. Adapun perkembangan motorik, yaitu perkembangan motorik adalah perkembangan mengontrol gerakan-gerakan tubuh melalui kegiatan koordinasi saraf pusat dan otot-otot yang dimiliki dari masing-masing individu. Di sini sudah dijabarkan dengan peta konsep sederhana. Perkembangan fisik itu meliputi pertumbuhan otak dan hormon. Yang kedua, perubahan dalam cara individu untuk menggunakan tubuhnya, ya, seperti pada hal ini ya, motoriknya, atau pada hal seksualnya. Kemudian ada juga perubahan dalam kemampuan fisik. Nah, perkembangan fisik ini disebut juga dengan pertumbuhan biologis, ya, atau yang dikenal dengan biological growth. Kemudian, perkembangan psikomotorik itu adalah kemampuan yang dimiliki oleh peserta didik atau masing-masing manusia, ya, untuk adanya pertumbuhan seseorang yang bisa untuk mengkoordinasikan antara gerak otot dengan sel-sel saraf yang ada di dalam dirinya. Nah, erat kaitannya antara perkembangan psikomotorik ini dengan yang kita kenal mungkin dengan istilah ini ya, keterampilan motorik. Nah, di sini di perkembangan psikomotorik terbagi menjadi dua. Ada keterampilan motorik kasar dan ada juga keterampilan motorik halus. Apa sih keterampilan motorik halus? Contohnya seperti kemampuan seorang anak atau peserta didik menulis, kemampuan menggambar, melukis, menempel, menggunting, dan lain sebagainya. Ya. Kemudian ada juga yang kita kenal dengan istilah keterampilan motorik kasar. Contohnya seperti seorang anak yang bisa melompat, bisa berjalan, sudah bisa mampu untuk berlari, yang melibatkan aktivitas-aktivitas atau gerak-gerak fisik, ya. Kemudian di pembahasan pertama tadi membahas tentang pengertian atau perbedaan antara apa perkembangan fisik dan apa perkembangan psikomotorik. Kemudian di bagian kedua yaitu tentang karakteristik perkembangan fisik dan psikomotorik. Adapun karakteristik perkembangan fisik itu dibagi, ya, atau dikategorikan menjadi dua di modul yang sudah saya baca. Yang pertama itu dikategorikan berdasarkan jenis kelamin. Ada perkembangan fisik yang didasarkan karakteristiknya itu berdasarkan jenis kelamin, ada laki-laki dan ada perempuan. Tentu kedua jenis kelamin ini ada perbedaan. Kemudian ada juga yang dibedakan berdasarkan usianya. Nah, berdasarkan usianya, perkembangan fisik ini ada yang dibagi menjadi masa anak-anak 0 sampai 5 tahun. Ada juga masa anak-anak 5 sampai 11 tahun, 8 sampai 9, 9 sampai 10 sampai 11, masa remaja dan masa dewasa. Kemudian untuk karakteristik perkembangan psikomotorik di sini dibagi menjadi beberapa, ya. Ada kategori masa 3 tahun, ada kategori masa 4 tahun, 5 tahun. Ada 6 sampai 12 tahun, juga ada masa remaja dan masa dewasa. Masing-masing pengkategorian itu, ya, itu menurut beberapa para ahli tentang pengkategorian masa 3 tahun, 4 tahun, dan lain sebagainya. Adapun faktor perkembangan fisik, faktor-faktor yang mempengaruhi perkembangan fisik dan psikomotorik dari modul yang sudah saya baca tadi, ada perkembangan fisik dulu yang akan saya bahas. Perkembangan fisik itu dipengaruhi oleh, contohnya adalah keluarga, faktor keluarga. Faktor keluarga ini sangat erat kaitannya dengan perkembangan fisik setiap peserta didik. Ya, contoh halnya adalah keluarga yang sangat benar-benar memikirkan tentang bagaimana cara bergaya hidup atau berpola hidup sehat, ya, termasuk pemenuhan gizinya. Kemudian cara-cara hidup, kebiasaan-kebiasaan sehari-hari ini sangat mempengaruhi perkembangan fisik masing-masing peserta didik. Anak yang dibesarkan dalam pola hidup yang sehat itu juga akan berbeda perkembangannya dan kondisi tubuhnya dibandingkan dengan anak-anak yang, mohon maaf, tidak terlantar atau tidak membiasakan pola hidup sehat. Nah, tadi sudah disebutkan ada faktor keluarga, ada faktor gizi, kemudian ada juga faktor gangguan emosional. Nah, gangguan emosional ini juga mempengaruhi perkembangan fisik setiap peserta didik. Faktor yang mempengaruhi perkembangan psikomotorik yaitu faktor pola asuh, faktor gen, pengaruh lingkungan, kondisi interior bangunan. Nah, yang terakhir itu di pembahasan yang keempat, implikasi perkembangan fisik psikomotorik peserta didik, yaitu adalah guru harus memperhatikan, ya, perlu kiranya guru memperhatikan kondisi perbedaan masing-masing individu, baik perbedaan gaya belajarnya, perbedaan kondisi fisiknya, dan kondisi yang lain-lain. Kemudian guru juga perlu menggunakan metode yang bervariasi, ya, karena dengan metode yang bervariasi maka minat belajar anak itu akan meningkat, rasa ingin tahunya juga meningkat, dan kondisi fisiknya juga akan mudah berkembang. Kemudian menggunakan stimulus
dan menggunakan permainan-permainan yang bisa memicu atau meningkatkan kemampuan motorik kasar dan halusnya.